Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Yosep, hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dalam. Tadi sempat melemah di atas 1% dan level 6.800-an sudah ditinggalkan kembali. Sebelum membahas dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Sebelumnya sempat mengalami penguatan yang sangat signifikan, terutama dari sisi inflow dan outflow ini, arus modal asing. Karena sebelumnya Bank Indonesia juga menyatakan asing sudah mulai masuk ke pasar domestik sebenarnya. Apakah ini hanya KSBN, tapi masih tertahan ini untuk masuk ke pasar saham? Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat diskon 2 hari terakhir ini cukup menarik. Kondisinya memang IHSG ini sempat bottom, udah bottom di 1 November tuh. Jadi ini mulai rebound, dan ketika rebound memang investor asing kembali memasukkan uangnya ke bursa saham. Dan kalau misalnya kita ngelihat saham-saham yang diborong pun itu ya penggerak-penggerak indeks juga. Jadi ini 2 hari terakhir kalau misalnya kita ngelihat mulai dari awal minggu aja. Mulai dari awal minggu itu kan sebenarnya IHSG sempat naik cukup signifikan di hari Senin, baru Selasa turun dan hari ini juga turun. Tapi kalau misalnya kita ngelihat top inflow, itu BRI diborong sekitar 300 miliar sama investor asing. BCA juga 160 dan Goto itu diborong hampir 150 miliar mulai dari awal pekan ini sampai sekarang nih, berarti sampai kemarin, karena yang sekarang kan datanya belum ada kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang diskon hari ini posisi markdown, di mana kita ngelihat bahwa ada peluang yang cukup baik dan harganya lagi di diskon. Jadi menurut saya diskon hari ini atau misalnya 2 hari ke belakang ini diskon di mana kita bisa memanfaatkan untuk buy on weakness sebenarnya. Baik, apakah ini lanjutan dari aksi profit taking, Pak Yosep? Kalau misalnya dibilang profit taking kan artinya mereka ngejual. Jadi di sini nggak ada aksi jual. Maksudnya di beberapa saham memang terlihat ada aksi jual, tapi untuk penggerak-penggerak indeksnya justru ini diakumulasi. Jadi kalau ngelihat trennya ini sepertinya memang investor asing mulai kembali optimis ke bursa saham di Indonesia. Jadi ini mereka udah mulai masukin duit mereka lagi untuk investasi, dan ya buat apa beli kalau misalnya nggak berharap bisa jual di harga yang lebih tinggi kan. Ya pasti memang apa yang mereka harapkan ya bisa dapat capital gain dari bursa saham kita. Baik, nanti malam Chairman The Fed Jerome Powell akan melakukan pidato, dan ini tampaknya pidato resminya yang pertama usai mengumumkan suku bunga di pekan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat, apakah ini juga menjadi salah satu fokus dari para investor lebih cenderung wait and see sampai sejauh ini? Kalau menurut saya ini kita wait and see aja, dan kalau ngelihat dari pergerakan investor asingnya juga mereka sepertinya tidak menunjukkan ada kekhawatiran. Setidaknya 2 hari ke belakang tidak ada indikasi bahwa mereka khawatir dengan kondisi global kayak gitu. Jadi meskipun ada di beberapa tempat ada perang, tapi kita ngelihat aksi dari investor asing memang terus memborong untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya kita kalau ngelihat posisi dari investor asing yang memang bergerak aktif di bursa saham kita, ya mereka masih optimis. Jadi menurut saya even wait and see pun kalau kita ngelihat asingnya optimis, menurut saya ya ini bursa saham bisa naik lebih tinggi lagi seharusnya. Oke, sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan pelemahannya sudah mulai terbatas dan sudah kembali menembus di atas level 6.800-an. Tampaknya juga sejalan dengan analisis Anda Pak Yosep, keoptimisan masih terjaga sampai sejauh ini. Baik, namun di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, sektor energi hari ini kembali menjadi lagar untuk indeks harga saham gabungan. Ketika hari sebelumnya saham-saham pertambangan batu bara, dan tampaknya hari ini sudah mulai meluas ini Pak Yosep, saham migas, kemudian juga saham emiten emas seiring juga dengan penurunan harga komoditasnya. Bagaimana analisis Anda? Kalau untuk pergerakan dari komoditas sendiri sebenarnya ini untuk momen seperti ini, untuk momen di mana IHSG bergerak volatil,
ini sebenarnya momentum untuk saham-saham big caps sebenarnya. Jadi kalau misalnya ngelihat sektor-sektor yang komoditas atau misalnya sektor-sektor yang capnya kecil, kapitalisasinya kecil, ini nggak terlalu banyak pengaruhnya karena ya, seperti kita tahu saham komoditas sendiri itu banyaknya digerakkan sama investor-investor lokal. Ini nggak banyak yang menjadi mainan, ibaratnya saham yang aktif ditransaksikan investor asing kayak gitu. Jadi kalau ngelihat dari sekarang sebenarnya fokus kita lebih ke penggerak-penggerak indeks dulu yang besar-besar. Kalau misalnya komoditasnya sendiri menurut saya untuk beberapa waktu ke depan ini masih akan cukup challenging untuk sektor ini, untuk sektor komoditas. Aksi jual dari investor-investor yang selama ini bergerak aktif di saham ini juga masih tinggi. Iya. Jadi menurut saya masih cukup panjang, masih akan challenging untuk sektor komoditas. Baik, Pak Yosep, kebetulan dari beberapa investor ini sudah ambil posisi kepada saham-saham berbasis komoditas. Meskipun Anda katakan tadi lebih ke arah berfokus kepada saham-saham big cap terlebih dahulu yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Salah satunya adalah energi, Pak Yosep. Kebetulan sudah ada penanya yang masuk, saya akan coba cek ini pertanyaannya masuk. Di Ibu Liana dari Surabaya, energi hari ini koreksi di atas 8%, Ibu Liana sudah ambil posisi di 252. Bagaimana analisis Anda untuk posisi energi dengan pelemahan dalam yang terjadi paling tidak meminimalkan kerugian yang ada? Untuk energi itu sepertinya untuk koreksi sekarang memang cukup berat. Ini distribusinya juga cukup tinggi kalau misalnya ngelihat posisi sekarang. Kalau menurut saya untuk meminimalisir kerugian dihindari dulu untuk melakukan averaging. Ini kita bisa satu level support yang bisa diperhatikan tuh di level 200. Di situ kita pertimbangkan kalau misalnya memang ternyata tidak ada indikasi akumulasi dari big playernya. Menurut saya ini bisa dipertimbangkan untuk cut loss untuk ENRG. Baik, gitu. Meskipun loss-nya sudah cukup besar dan untuk mengantisipasi loss yang lebih besar lagi, lebih direkomendasikan untuk cut loss terlebih dahulu untuk energi. Ya. Baik. Ya. Jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya. Nah, selain energi, pertanyaan lain juga masuk terkait dengan pelemahan dalam hari ini juga terjadi untuk Pegas, Pak. Saya akan coba cek, ada Bapak Oscar yang ada di Bali menanyakan saham Pegas ini. Tapi lebih kepada mau entry untuk Pegas ini. Dan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Teknikal, analisisnya untuk Pegas. Kalau untuk Pegas, menurut ini kalau kita ngelihat menggunakan smart money konsep lah ya, kita menggunakan analisa transaksinya juga, ini distribusinya masih besar. Jadi kalau kita ngelihat transaksinya yang duit besarnya itu mayoritas lagi menjual di posisi sekarang. Jadi kalau kita ngelihat harga Pegasnya turun signifikan beserta distribusi juga, menurut saya ini kita seperti nangkap pisau jatuh kalau mau nampung di level sekarang. Okay. Menurut saya satu level support yang bisa kita perhatikan tuh di level 1000. Di situ memang ada support yang dibentuk di tahun 2021 dan di tahun 2020 ini ada support yang tipping point yang cukup signifikan di saham Pegas. Jadi mungkin di level 1000 ini satu level yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau sekarang menurut saya ya lebih beresiko lah untuk level sekarang di 1100. Dari sisi pola downtrend tidak, Pak, dengan pelemahan yang sudah dalam terjadi secara year to date? Yes, benar. Ini memang kalau misalnya dilihat sekilas juga dari awal 2023 itu sahamnya di 1700 sampai sekarang 1100. Ini downtrend yang cukup kuat. That's why menurut saya untuk entry lebih baik kita pilih saham lain dulu lah. Baik. Dibanding kita nungguin di saham ini. Oke, selain dari saham migas ini kita beralih ke saham minyak mentah, ada Elsa. Kebetulan juga ada beberapa pertanyaan masuk, saya akan coba cek, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata ada Bapak Samekto dari Surabaya. Terima kasih, saya melihat dari pertanyaan sebelumnya. Untuk Elsa, rencananya untuk trading, support dan resisten. Hari ini juga mengalami tekanan seiring dengan penurunan harga minyak mentah. Analisis Anda untuk Elsa? Kalau Elsa sedikit berbeda dari saham yang sebelumnya. Ini memang meskipun mungkin sektornya sama nih, sama-sama energi nih. Okay. Cuman kalau misalnya Elsa ini, kalau kita ngelihat smart money konsep lah ya, kita ngelihat
apa yang dilakukan duit-duit besarnya ini justru ngumpulin nih sekarang. Oke. Kalau untuk Elsa, jadi ada peluang untuk saham Elsa support yang bisa diperhatikan itu di level 390 itu mungkin bisa diperhatikan untuk jadi trading strateginya dan target profitnya di 450. Jadi bisa dijaga di situ aja risk reward ratio-nya diperhatikan di situ. Oke, Bapak Semekto dari Surabaya. Untuk Elsa di penutupan sesi kedua, Elsa juga berbalik arah, penguatannya sudah mulai terbatas. Tadi sempat bergerak di zona hijau dan akhirnya ditutup flat, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa Idea Channel. Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda, pemirsa. Indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Untuk IHSG melemah di 0,58% dan penutupan hari ini di 6.804,106 ini. Dan tampaknya indeks harga saham gabungan sudah balik kembali di atas level 6.800-an dan tadi sempat menyentuh level terendahnya di 6.760,102. Dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Ada MNC 36 tertekan di 0,71%. Jakarta Islamic Index hari ini melemah dalam di 1,16% dan LQ45 juga tertekan di 0,73% dan ditutup di level 906,752. Ya, kita ke grafis yang pertama, updatean penutupan dari beberapa indeks lainnya. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Tampaknya rotasi kembali terjadi. Kesehatan memimpin penguatan di 0,69%, barang baku tertekan di 1,55%, energi tampaknya tekanannya sudah mulai terbatas, melemah di 0,45%, konsumsi non-primer melemah tipis di 0,02%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Dinominasi oleh saham-saham emiten pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. MSTI ditutup menguat di 1.450. Cuan hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah aksi korporasi yang dilakukan di 6.500. IKPM menguat di 181 dan RGAS juga menguat di level 125. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat hari ini dari infrastruktur telekomunikasi ke grafis selanjutnya, Telkom ditutup di 3.520, Goto di Rp76 per saham, Astra Internasional juga melemah di 5.725. Medco hari ini juga tertekan dalam, tadi sempat di atas 6%, ditutup di level 1.110. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.